Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat kepada kalian karena tanpa UNBK, tanpa uji kom kalian bisa lulus. Kalau menurut saya doa anak-anak kelas 10 S3 TKJ 1 terkabul gara-gara poli menang. Jadi waktu uji kom. Baik, saya ingin membahas sedikit tentang penugasan yang saya kasih sama kalian. Terima kasih yang sudah mengirimkan tugas, yang belum silahkan kalian bikin tugasnya karena tugas itu akan menentukan nilai kalian nantinya. Di transkrip tugas kita bakal muncul. Oke. Selanjutnya kita akan bahas sedikit. Saya tidak akan nge-lab, tapi saya akan membahas, menjelaskan kepada kalian tentang apa sih soal nanti kos kumaha sih. Nah, saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit sama kalian. Yang pertama, kita dari atas dulu. Di judul udah jelas, ini soal untuk uji kom. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020. Soal topik kejuruan, ya, bla 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 sampai bawah. Tugasnya adalah membangun sistem infrastruktur wide area network. Oke. Ini ada SOP-nya, cara-caranya. Daftar peralatan yang kalian gunakan yaitu ada yang pertama adalah laptop klien atau bisa digunakan dengan PC desktop sebagai klien. Ini spesifikasinya. Yang kedua adalah PC desktop sebagai server. Nantinya akan digunakan domainnya adalah smkmuhammadiyah.sch.id. Di ini ada keterangan email server dan fungsi-fungsi lain seperti FTP, file server, DNS server, VPN server, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada smartphone, Android. Selanjutnya ada crimping tool, file tester. Komponennya router cuma satu, switch 5 port cuma satu yang unmanaged. Access point, kabel UTP, dan lain sebagainya. Di sini langsung ke soal atau tugas. Soal atau tugas ini judul tugasnya adalah membangun sistem infrastruktur wide area network atau WAN, yang dimana Anda atau kalian adalah seorang sistem dan network administrator yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem jaringan di perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Ini skenario-nya ya. Termasuk menghubungkan koneksi komunikasi data dari kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Layanan akses internet pada kantor pusat mencakup email server, DNS, proxy, VPN, FTP, file server, printer server, dan fax server. Selanjutnya ada client server, dapat terhubung melalui jaringan wired atau maupun wireless atau wire, termasuk jika ada tamu yang berkunjung. Jadi si klien nantinya akan mendapatkan jaringan melalui kabel dan melalui wireless. Adapun ada tamu nantinya akan mendapatkan jaringan itu cukup melalui wireless atau kabel. Koneksi internet dari kantor pusat ke kantor cabang melalui internet VPN server di layer 3. Ingat ya, koneksi internet dari kantor pusat ke kantor cabang melalui internet. Di samping terkait dengan keamanan jaringan, di kedua sisi kantor pusat dan kantor cabang menggunakan firewall. Nah, di sini masuk ke tugas Anda sekarang adalah menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang dengan seluruh fitur jenis layanan tersebut. Dapat dilakukan di sisi kantor cabang sehingga jika diilustrasikan seperti pada gambar skema di bawah ini skemanya antara ini bertindak sebagai klien
bisa terhubung ke mail server. Oke. Adapun klien yang lainnya bisa sama-sama terhubung ke sini. Sehingga pertukaran data dari email server ini bisa sama seluruh klien bisa diakses. Nah, itu. Apa Pak bedanya dengan paket 4? Nah, di sini ada pembedanya dengan paket 4 yaitu adalah di mana ada penambahan ya, ada penambahan internet di sini, ada penambahan switch di sini, ada penambahan mail server di sini. Yang dimana secara normal kalian biasanya hanya mengkonfigurasi di paket 4 itu hanya sebatas sampai sini. Ini kan kalau kalian lihat hanya sebatas ini kalian sudah bisa, saya yakin sudah bisa. Ini ada perhatikan dan pelajari pahami skema jaringan di atas. Ya, di sini kita melihat ada tulisan NAT inside dan outside. NAT itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat atau lupa atau apa, saya ingatkan kembali, NAT itu adalah Network Address Translation. Translate ya, mentranslatekan address. Selanjutnya kita baca kembali ke bawah. Nah, email server di kantor pusat memiliki IP address sekian. Ya, email server di kantor pusat memiliki IP address ini. Tandanya email IP address server adalah IP-nya ini. Oke. Yang merupakan IP publik. Sedangkan di remote site atau kantor cabang terlebih dahulu harus melakukan network address translation, baik ke dalam maupun keluar, sehingga IP publik yang tersedia 202.95.128 sekian-sekian vertiknya 29 dapat berkomunikasi dengan server pusat seolah seperti pada lokal area network ya. Seolah Pak seperti pada lokal area network seperti ini ya. Ini kan lokal ya. Kalian melakukan wide ya biar bisa terhubung dengan jaringan lain seolah-olah walaupun beda kabel, kalau satu jaringan, satu lokal kan seperti ini ya. Ini adalah dalam kotak ini, saya lihat ini lokal. Ya. Kalau kita sudah menyeberang, ini kan udah beda beda. Kalau di router udah beda port nih, ya. Jadi kita udah masuk ke wide. Nah, kalau di modem udah beda port lagi nih. Nah, ini dibentuk seolah-olah kita di sini dan terhubung ke sini seolah ada di dalam satu jaringan LAN. Padahal mah tinu nyatana henteu sajaringan. Nah, gitu. Dapat komunikasi lokal. Nah, layarnya seorang sistem jaringan administrator, maka ada beberapa yang harus kalian lakukan. Oke. Ini sama seperti yang di paket 4. Yang sudah mengerjakan tugasnya, saya yakin kalian mengerjakannya hanya ini saja. Ya, seperti yang di langkah-langkah kerja diminta, menerapkan sampai ini blocking akses pointer yang terlalu ditentukan. Oke. Di sini perbedaannya ada apa? Oke. Sebentar ada iklan. Iklannya orang di next lainnya. And request lagu sedikit bro. Iyalah. Sampai ada semangat. Jam 2 puting begadang. Oke, kita lanjut. Di sini ada keywordnya adalah not outside dan not inside ya. Jadi intinya kita akan mendaftarkan alamat IP ini di firewall NAT kita. Ingat ya, di NAT kita. NAT-nya didaftarkan ini ya. Seperti halnya kalian sedang mendaftarkan atau membelokkan jaringan dari tadinya
atau ngeblocking jaringan lewat web proxy, kalian kan membelokkan dengan perintah C-nya shortnet atau destination net. Atau kalian ketika mau masquerade jaringan lokal menjadi publik, itu seperti apa? Seperti itu ya. Kalian mendaftarkan IP address-nya. Ingat, kalian mendaftarkan IP address-nya sehingga si kantor cabang bisa terhubung dengan email server. Nah, hanya itu penambahan di soal UKK tahun ini. Dan sayangnya tidak dipraktekkan. Hanya segitu. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, komentar ya di bawah. Nah, karena di tugas kalian saya lihat sudah menyelesaikan dari 1 sampai 11 anakan D, sudah menyelesaikan. Karena saya juga yakin kalian di Google juga banyak ya, tinggal kopas, Erik Noong heula, copy paste, gandengaran dan lain sebagainya, beres. Nah, ada tugas untuk kalian juga. Ini tugasnya tidak nyangkut sama nilai, tapi saya harapkan kalian membuatnya bekal buat kalian nanti ketika sudah keluar dari SMK Muhammadiyah, udah lulus kan, bekerja di sebuah perusahaan network, masa gak bisa install email server aja. Saya minta kalian buat modul tutorial atau presentasi modul tutorial tentang instalasi mail server. Terserah mau menggunakan Windows Server, Ubuntu, Debian, dan lain sebagainya, terserah. Kalian bikin tutorialnya, kalau bisa dibuat semenarik mungkin ya. Nanti kirim di grup Facebook ya, grup Facebook AIJ. Rewardnya dari saya, yang pertama mengirimkan tugas tersebut akan mendapatkan pulsa. Ada pulsa untuk kalian yang sudah menyelesaikan tugas itu ya. Saya ngambil 3 orang lah. 3 orang pertama saya akan kasih pulsa gratis untuk kalian. Oke? Sekian penjelasan dari saya tentang usaha UKK. Untuk labnya, saya lagi mempersiapkan dulu perangkatnya karena juga sama, sekolah tutup, jadi perangkatnya ada di sekolah. Mudah-mudahan saya ada perangkat, jadi saya bisa meng-live-kan dan saya bisa mengirimkan video untuk kalian cara-caranya yang sudah di-live-kan sama saya. Oke, karena situasinya lagi seperti ini, stay at home, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan lupa minum vitamin dan lain sebagainya, sehingga kalian sehat. Ditunggu di sekolah setelah kondisi sudah membaik. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta